Om Swastiastu. Sebelumnya Titiang memperkenalkan diri dulu. Nama Titiang Ida Bagus Alita. Titiang adalah alumni Fakultas Teknik jurusan Arsitektur Universitas Pujendra angkatan 1985. Profesi Titiang sehari-hari ya melanjutkan profesi sebagai arsitek, ya khususnya arsitektur tradisional. Khusus lagi lebih spesifik lagi adalah pura dan rumah-rumah tinggal tradisional. Selama menempuh ya kuliah di jurusan Teknik Arsitektur Universitas Pujendra Denpasar, kesan saya cukup baik, artinya terhadap hubungan dosen dengan mahasiswa cukup baik. Nah, cuman mungkin karena lama kuliahnya itu saya bekerja di sambil mengisi waktu itu bekerja di perusahaan swasta, di konsultan sendiri, sehingga saya cukup lama yang menempuh pendidikan itu, hampir 10 tahun bekerja di konsultan. Betapapun wujud nyata ya ilmu yang saya dapatkan di kampus dulu, saya mencoba ya, katakanlah mungkin idealisme seorang arsitek, apalagi orang Bali. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Universitas Pujendra, khususnya di Fakultas Arsitektur, berupa karya nyata ya, rumah tinggal yang mungkin bisa dibilang karang sikut saka untuk strata sosial rumah petani. Itu yang bisa saya implementasikan, wujud nyatakan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di jurusan Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Pujendra. Nah, adapun lokasi rumah ini berlokasi di daerah Plumbungan. Ini adalah wilayah kebun ya, kebun atau tegalan. Saya bangun di tahun 2019 ya, menjelang mau Covid. Selesai tahun 2020, kemudian saya kasih upacara kecil dari kelas pas. Setelah itu berlanjut, banyak sudah dikunjungi, dan ini saya dedikasikan untuk rumah belajar. Jadinya orang kesini itu belajar tentang arsitektur tradisional Bali, khususnya perumahan yang sangat sederhana, itu rumah petani. Bangunan tradisional Bali yang saya sampaikan tadi mengambil tipikal, yang ambil strata sosial ya, rumah petani. Ada beberapa unit bangunan seperti pada umumnya rumah-rumah tradisional Bali. Kita membagi ruang pekarang itu menjadi 3, yang bagian di hulu Kajok Angin itu adalah parahyangan, kemudian di tengah-tengah para pawongan tempat tinggal kita, dan Palemahan adalah bagian dari kelengkapan pawongan dan parahyangan. Artinya nanti yang menunjang atau kegiatan pawongan dan parahyangan misalnya berupa space terbuka, pohon terbuka, termasuk mungkin kebun-kebun yang bisa membantu kegiatan di pawongan dan di parahyangan. Nah, adapun bangunan-bangunan yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada tempat suci di Kajok Angin, kemudian terus menuju ke utara Bali Daje, Bali Bandung, atau Meten Setus ya, karena tiangnya 8 di dalam. Itu adalah
bangunan arsitektur yang sangat masif ya. Kenapa masif? Karena fungsinya beda dengan bangunan-bangunan yang lain, lebih spesifik. Fungsi di sana adalah untuk menyimpan kepustakaan, benda-benda yang sangat berharga, termasuk adalah tempat atau ruang tidur untuk mereka yang belum akil balik. Difungsikan untuk ritual juga, untuk ngekep, misalnya kalau ada yang mau nikah, mau tatah atau mesangi potong gigi, itu ngekepnya di balik gedong seputus. Nah, kemudian terus ke baratnya mengambil sukat kale adalah balai loji. Balai loji sendiri fungsinya untuk tempat tinggal si penghuni. Nah, sehari-harinya untuk menerima tamu juga bisa tempat istirahat, kemudian bertempat beraktivitas juga. Kemudian terus ke arah selatan ngambil sukatnya Sri, itu adalah dumbung. Nah, dumbung adalah bentuk bangunan yang spesifik, dia atapnya agak lonjong, yaitu mengambil bentuk kesuburan ya, kesuburan. Itu difungsikan bangunan dumbung itu untuk menyimpan hasil-hasil dari hasil bumi seperti ketela, jagung, dan buah-buah biji-bijian. Dan secara fungsional sosialitasnya adalah untuk menerima tamu juga, tempat beraktivitas sebagai orang Bali, misalnya untuk kegiatan sehari-hari, samping untuk menyimpan padi, kegiatan sehari-hari yang mempersiapkan upacara ritual, membuat sesajian juga ada di sana. Nah, kemudian ke selatan mengambil sukat Brahma, itu adalah dapur atau pawon. Nah, di sana fungsinya yang jelas untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang bersifat untuk makanan. Nah, di sana juga ada tempat penyimpanan beras, juga ada, dan tempat penyimpanan untuk mengawetkan palawija juga di sana di dapur. Nah, kemudian dari utara ke selatan, dari Balai Sekutus ke selatan itu mengambil sukat Umo, itu adalah Balai Sekenem yang fungsinya untuk istirahat juga bagi penghuni rumah, dan untuk kegiatan ritualnya itu biasanya untuk yang baru lahir, kemudian usia remaja, potong gigi, kemudian yang terakhir ya pada saat meninggal. Untuk kegiatan acara juga seperti yang saya sampaikan, di sana juga tempat menerima tamu gitu sehari-hari. Itu yang di Bawongan. Di Pelemahan ada di luar itu ya seperti rompio-rompio, ada bangunan-bangunan yang tidak permanen, itu untuk kandang biasanya, kegiatan penunjang, menyimpan benda-benda mungkin yang belum dipergunakan, disimpan dulu di Pelemahan itu sendiri. Di samping seperti yang saya sampaikan tadi adalah tempat menanam tumbuh-tumbuhan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Misalnya nanam pohon kelapa, pohon pinang, dap-dap, kelor. Sering di dalam mungkin diskusi atau seminar sering dipertanyakan apakah bangunan Bali ke depan ini bisa eksis. Saya kira semasih ada keadaban orang Bali ya, dengan agamanya, dengan tradisinya, saya kira tetap eksis, cuman ada ruang-ruang yang dikurangi. Itu dibenarkan, dibolehkan dalam pengetahuan arsitektur Bali itu. Ketika ruang itu menyempit, nah kita kan orang Bali punya wiweka ya, punya pemikiran bagaimana kita mengupayakan sekecil apapun wadah itu, konsep itu tetap berlangsung. Artinya yang lalu, masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang masih tetap diterapkan. Misalnya kita punya areal satu aro, gimana caranya menerapkan ya, dipakai secara vertikal, dipakai lantai di atas itu bagian utama medalenya atau marayahannya di tengah dalaman
dia Manado yang untuk pawongan yang paling bawah kalau untuk kelemahan dan untuk servisnya. Nah itu seperti itu jadinya sangat memungkinkan arsitektur Bali itu diterapkan sepanjang zaman. Ya menurut saya sih tidak perlu resah gitu ya, tidak perlu resah karena solusi itu tetap ada. Peradaban itu tidak mungkin kita akan hentikan, peradaban itu akan selalu berkembang. Begitu juga dengan arsitektur. Arsitektur kan adalah bentuk produksi dari peradaban manusia. Dia akan selalu berkembang. Namun yang paling penting adalah esensinya, nilai-nilai itu harus tetap kita pertahankan, kita posisikan, kita tempatkan pada etik-etik tertentu. Kalau boleh saya sebutkan ya mungkin agak berbangga sedikit, kemarin di tahun 2024 ini dapat Pura Jagannato juga sudah selesai. Itu adalah hasil rancangan dari alumni, terutama Ditiyang sebagai komandannya, karena untuk membuat tampak fasad dari Pura Jagannato sendiri seperti apa yang bisa dilihat nanti di Pura Jagannato sendiri. Kemudian perencanaan pura seperti Pura Negeri, Pura Dhuwur Tanah Lot yang berkesempatan juga perencanaan langsung di Solo menyelesaikan menggarap, kemudian di Pura Taman Ayun juga, dan banyak sebenarnya proposal yang diminta sama Pemda di Badung untuk provinsi, masih banyak lagi, terlalu banyak saya sebutkan nanti nggak enak. Kalau karya yang menjadi landmark bagi Tiang ya studio Tiang sendiri ini. Tiang sangat bangga sekali. Ini perlu pengorbanan sebenarnya, pengorbanan pemikiran, perasaan itu tidak mudah. Saya ambil contoh, kenapa harus saya buat begini seperti ini? Ini tidak mendatangkan hasil secara profit, tapi secara spirit saya merasa bangga bisa mewujudkan, apalagi digadang-gadang kalau kita keluar ya keluar dari kampus Jenderal, kita di kampus-kampus yang lain. Kalau orang berbicara tradisional pasti tunjuk Jenderal, ya salah satunya Tiang sendiri. Padahal Tiang tidak paham sekali, ya misi lah penting dan itu masterpiece-nya ya ini rumah tinggal saya. Di samping memang karya-karya yang monumental ada di luar seperti yang saya sampaikan tadi Jagannato. Pura di Pecatu, Pura Desa Busa itu sampai sekarang masih lagi 2 pekerjaan yang harus selesaikan. Tanah Lot itu masterpiece sebenarnya. Nanti mudah-mudahan finishingnya bagus dan tidak sakit ini Bapak Ice, kemudian Labdo Karyo itu salah satu ikon pariwisata Bali di dunia, bahkan bayangkan tuh di bangunan Bali sama dengan pengetahuan yang lain gitu. Semakin kita bicarakan tentang arsitektur Bali itu semakin sangat menarik sekali karena banyak filosofi mungkin yang bisa kita kupas yang terkait dengan kehidupan ini, sehingga dia berlaku sepanjang masa ya. Akan dia berkembang sesuai mengikuti keadaannya. Maka saya sarankan masyarakat Bali jangan terlalu abai ya dengan konsep-konsep arsitektur tradisional Bali, arsitektur Bali itu sendiri itu sangat relevan sampai kapanpun ya. Sepanjang kita masih ada toleransi dalam tahap berpikir gitu, tidak emosional, sehingga saya tidak merasa rugi, agak mungkin merasa bangga setelah saya mengakhiri pendidikan saya di Universitas Jenderal khususnya di Fakultas Teknik. Itu saya sangat merasakan sampai saat sekarang saya masih eksis meskipun saya spesifik mempelajari yang tradisi gitu, tapi ruang-ruang untuk berkreasi itu masih sangat luas sekali. Dan maaf saya masih kekurangan waktu untuk melayani orang ini untuk mengisi
ruang-ruang tradisi ini dalam bentuk konsep-konsep arsitektur. Jadinya saya sarankan kepada adik-adik mungkin masyarakat yang ingin bertanya tentang arsitektur Bali, silakan datang ke Universitas Divyendra. Kami membuka juga di sana adalah klinik arsitektur tradisional. Jadi masyarakat umum boleh bertanya tentang arsitektur tradisional Bali ke depan, sekarang atau masa lalu, sekarang atau ke depan seperti apa. Silakan. Khususnya bagi adik-adik atau generasi muda, saya sarankan untuk mencintai budayanya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Raimandro kemarin dalam kuliah umumnya, genetik atau DNA orang Bali itu adalah budaya. Itu saya sangat setuju sekali. Silakan kita menggali sedalam-dalamnya tentang budaya, tentang peradaban. Itu adalah salah satunya arsitektur. Itu sangat kaya sekali dengan filosofi dan konsep-konsepnya itu yang adaptif sekali ke depan. Itu tidak akan lekang, dia tidak ada ketinggalan zaman, dia selalu beradaptasi, dia selalu mengikuti zaman. Jadi saya sarankan untuk generasi muda, untuk adik-adik mencintai budaya Bali, ya salah satunya di Divyendra membuka program studi arsitektur Bali. Silakan adik-adik bisa menentukan pilihan. Kalau adik mencintai Bali, mencintai budaya Bali, datang ke Divyendra dan bergabung bersama kami, para alumni, para dosen, dan para aktivitas yang lain untuk menempuh pendidikan khususnya yang mencintai budaya Bali, yaitu arsitektur Bali. Terima kasih atas kunjungannya, juga atensi kepada teman-teman dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komunikasi yang sudah mendatangi Ditiang ke tempat atau studio Ditiang Gelunggungan. Ya, tujuannya adalah mungkin mengangkat tentang profil pendidikan atau program studi yang ada di Divyendra. Kami kebetulan adalah alumni Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Divyendra. Dalam kesempatan ini berterima kasih dan sangat berbangga sekali bisa didatangi. Kemudian ya beginilah implementasi ilmu yang saya dapatkan di Divyendra, saya wujud nyatakan dalam bentuk real, sukat sikut rumah Bali yang mungkin disebut situs ini. Situs ya, seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya, dan mohon maaf jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi.